inilah profil pasukan intelijen khusus Raja Wali, Badan Intelijen Negara. Halo sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam acara Hot News. Kali ini yang akan kita bahas sangat hot. Nah, tentang pasukan khusus Raja Wali dari BIN. Untuk itu saya mendatangi ahlinya, sahabat saya, seorang analis militer dan pertahanan, Koni Rahkunini Bakri. Enggak lah, nggak ahli lah, maksudnya ya ahli. Mbak Koni, beberapa hari yang lalu dalam satu wisuda siswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara dipamerkanlah pasukan khusus gitu. Kalau dalam video itu yang diunggah Pak Bambang Susatyo ada teriakan hidup pasukan khusus Raja Wali BIN. Pertanyaan saya, apakah BIN itu diperbolehkan mempunyai pasukan khusus ini? Setahu saya sih ya, rasa-rasanya yang boleh punya pasukan begitu itu hanya tentara sama polisi deh. Nah, jadi gini loh, kita kan gini, apapun juga kita harus lihat dari dasar hukumnya yes, gitu kan. Jadi aku tuh juga bingung ya, ini sebenarnya dari mana? Ujuk-ujuk ada, kemudian apa ya, kalau saya bilangnya begini, terlepas dari dia tuh boleh atau enggak dulu ya. Oke. Mau BIN punya kapal siluman kah? Mau punya kapal selam bisa nyelam sampai kemana nggak tahu gitu kan? Mau dia punya mobil bisa terbang kayak punya James Bond? Apapun itu gitu kan? Itu kalau sudah sekali saja ditampilkan di publik, intinya adalah kesenyapan, kerahasiaan, kesilumanannya sebuah badan intelijen atau kekuatannya itu hilang. Itu dari masalah tentang alat peralatannya. Yes. Kemudian yang kedua masalah manusianya. Bagaimana mungkin orang-orang intel itu justru kan orang yang nggak boleh kelihatan siapa, apa, bagaimananya gitu. Nah, jadi apa ya, orangnya dibuka, alat peralatannya dibuka. Itu yang sangat saya sayangkan karena setahu saya BIN itu di bawahnya Pak Budi Gunawan. Itu tuh berkomitmen untuk menjadikannya the world class intelijen lah gitu kan. Jadi menurut saya world class intelijennya itu jangan hanya ingin tadi tampilan seperti James Bond-nya, ya kan? Tapi juga harus mengerti prinsip dasar intelijennya itu apa gitu. Prinsip dasar itu apa sih intelijennya? Yang paling ya tadi itu tadi kesenyapan, kesilumanan, kerahasiaan. Sudah menyangkut berarti tidak perlu diekspos begitu ya? Bukan tidak perlu, tidak boleh. Tidak boleh ya? Iya, gimana sih? Nggak boleh sama sekali. Tapi kalau lihat dari komentarnya Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR kita, beliau bangga sekali dengan pasukan khusus itu. Saya tuh nggak tahu kita tuh sedang kena euforia apa ya. Sebenarnya yang saya prihatin tuh begini, ada banyak di situ tuh orang yang hadir, ya kan, yang mungkin diberi baret kehormatan atau apa saya nggak tahu. Semua tuh kayak yang bangga dan antusias gitu ya. Saya tuh cuman apa ya, maksud saya gini, di situ saya nggak sebut nama lah ya, nanti jadi sensitif. Tapi menurut saya ini ada orang-orang yang mesti ngajari BIN malahan jadi bangga dikasih baret sama BIN. Kebalik nggak sih? Kebalik nggak sih? Nah, tapi ada satu orang yang saya liatin, dan itu harus saya mau cari tahu. Dia pakai baju PDL. Dia yang tegang sendiri. Yang tegang sendiri. Iya, tangannya dilipat, mukanya tetap ditutup pakai masker. Dia pasti itu salah satu yang lagi berpikir ini lagi ngapain gitu kayaknya. Tapi dalam undang-undang yang BIN sendiri, Mbak, pertama tentang kita bicara kesenyapan, kesilumanan itu kerahasiaan. BIN tadi sudah agak sedikit tidak seperti itu. Kalau dari undang-undang sendiri memungkinkan nggak sih BIN itu membentuk semacam badan khusus, badan pasukan khusus gitu? Gini, kalau pasukan khusus saya yakin enggak deh. Tapi kalau dia punya unit, nah ini beda nih ya. Pasukan khusus sama unit itu beda ya. Unit itu mungkin cuma beberapa orang untuk sebuah gerakan. Tapi kembali, kalaupun kita mau punya namanya pasukan khusus kah atau unit, misalnya pun ada, sebenarnya deployment-nya kemana? Karena begini, apapun juga, apalagi kalau dia sudah menamakan pasukan khusus, dia pasti punya doktrin. Nggak mungkin kita bikin pasukan, kemudian kita cuma bikin kayak gerombolan. Sebentar disuruh ke kiri, sebentar disuruh ke kanan, sebentar disuruh nyerbu ini, nggak mungkin dong. Dia pasti punya visi, punya misi, punya doktrin, ya kan? Nah, doktrinnya ini apa? Apakah gitu? Karena kalau kita lihat undang-undang ataupun peraturan presiden tentang BIN terakhir tahun 2017 ya,
itu kan memang tugasnya ke dalam dan keluar negeri. Iya. Tapi apakah operasi keluar negerinya udah seperti James Bond tadi saya bilang gitu? Ya kan? Nah kalau sampai seperti James Bond ya sekali lagi apalagi kalau seperti James Bond betul-betul tidak boleh kelihatan. Biasanya kan kalau agen itu kan perseorangan ya, bukan Tidak, dalam bentuk tim. sebenarnya gini, sebenarnya enggak. Ada satu operasi misalnya dia perlu unit. Oke. Ya, contoh gini lah makanya saya bilang. Misalnya kita mau menyerbu sebuah negara yang memiliki sumber CBRNE untuk teroris Oke, misalnya. iya. Nah kalau kita mesti nyerang itu negara, ya kan, misalnya dia punya nuklir yang nggak boleh lah Ya, misalnya oke. kan. Itulah yang seperti dilakukan sama pasukan intelnya Amerika. Israel. Israel ya. Ketika masuk ke Mossad itu ya? ketika bukan dia namanya bukan Mossad kalau sorry. Mossad tapi ada satu lagi yang punya tentara jadi lupa namanya Aman. Oke. Nah, itu Mossad dan Aman itu dia benar-benar kerjanya itu masuk ke dalam instalasi itu ya kan? Menyusup ke situ tanpa ketahuan, menghilangkan barang di situ. Nah, apakah BIN kita udah begitu? Misalnya nih tadi saya bilang misalnya kita sudah detect dari satu negara A ada terorisme equipment atau material yang akan dikirim. Bisa nggak kita sudah begitu? Operasi senyapnya itu gitu loh. Kalau menurut Mbak Koni sudah bisa belum sih sebenarnya pilih sekarang ini? Bukan masalah bisa apa nggak bisa itu nomor satu. Nomor duanya udah boleh atau enggak karena TNI aja boro-boro bisa begitu. Sekarang kan gini aja kita lihatnya. TNI itu yang punya Kopassus udah hebat banget, punya Paskas, punya Denjaka, punya segala macam. Marinir punya. Marinir mau ngurusin terorisme aja dihantemin kiri kanan kok nggak boleh. Terorisme dalam negeri. Lah ini kok tiba-tiba ada pasukan yang menurut saya ya anak-anak pendidikan BIN itu kan pasti jauh dibanding, mohon maaf dengan segala hormat, dibanding pendidikan pasukan-pasukan kita. Tapi yang katanya kualitasnya para komando. Lah itu makanya kok apalagi memberi label kualitas para komando gitu. Iya. Kalau kualitas para komando ya kan, gini nih, ini yang sangat menarik. Sebenarnya saya langsung ngecek ke anak-anaknya BIN sendiri. Oke. Sopo sih ku gitu loh. Karena kalau dari badannya kayak tentara atau polisi. Coklat gitu. Bukan, maksudnya badannya tuh badan bagus gitu loh. Nggak mungkin lah gitu kan. Aku dimasukin di situ kan nggak mungkin. Nah. Jadi badannya tuh badan orang yang terlatih dan sikapnya segala macam. Katanya itu anak-anak aja buat ngeramein. Saya bilang itu senjatanya apa? Kok perasaan gue senjatanya kayak senjata Kopassus, ya kan? Itu kaliber 9 apa tuh? Oh Mbak itu cuma mainan. Coba. Apalagi kan? Sekarang kalau tapi memang gini, Deputi 7 dari BIN mengatakan memang ada pasukan itu jumlahnya sekitar 135 katanya. lah itu makanya Kok simpang siur begini? simpang siur orang anak-anaknya sendiri, anak-anak BIN sendiri ini bilang itu nggak ada, itu cuman hanya untuk show off acara tersebut. Makanya senjatanya pun bohong-bohongan. Coba. Makanya yang intinya begini aja lah. Saya sepakat dengan kalau nggak salah kemarin ada yang mendorong ya, Pak ini Majen Saifuddin. Oke. Minta segera BIN dipanggil. Kabin dipanggil dan harus menerangkan sebenarnya itu tuh apa. Siapa, fungsinya apa gitu loh. Karena kalau sampai dia pasukan khusus ataupun betul-betul pasukan yang disiapkan untuk dideploy, dia boleh dideploy kemana aja, lalu tadi dia tugasnya apa. Tapi terus yang paling lebih mendasar, apa yang membolehkan dia memiliki itu. Nah, karena dasarnya setahu itu yang saya, kita beritahu. nggak ada. Nggak ada, di undang-undangnya tuh kayaknya nggak di undang-undang atau peraturannya saya belum pernah baca ada. Karena begini, hampir semua pensiunan TNI dan Polri yang saya tanya sama seperti Mbak Koni. Makanya saya perlu mencari tahu pada analis militer ini, bener nggak sih nggak ada dasarnya? Nggak ada so far tuh nggak ada. Jadi makanya kita sekarang harusnya sebenarnya cari tahu aja gini. Tapi gini, aku berharap kita berpikir positif tetap. Mungkin maksudnya Pak BG itu mempertunjukkan hebatnya kita. Cuman aku mau kasih tahu sesuatu ya. Dengar nggak rame-rame kemarin soal Kopassus yang saya bilang ternyata nomor 20 dunia. Ini heboh di ILC. Gara-gara kasus Ciracas melebar ke Kopassus. Oh iyalah, karena kan ada statement. Nah. Tapi yang marah malah tuh begini, Mbak nggak segitu sebenarnya Kopassus tuh masih hebat gitu kan. Nah jadi begini, ada yang kita mesti keluar, tampilkan kehebatan kita. Ada yang memang kita mesti tutup, karena itu operasi-operasi misalnya Sani Yuda atau sekarang disebutnya operasi Mandala lah. Nah itu memang harus tertutup. Tapi kan juga nggak sama sekali jadi kita nggak tahu sama sekali. Nah ini maksud saya kaitannya kepada BIN tadi. Kopassus yang punya kesenyapan seperti itu aja, dia bukan intelijen loh. Betul, itu aja ada sifat kerahasiaan yang sangat ketat yang kita nggak tahu gitu loh. Yang mungkin pergantian tugas, misinya, operasinya, kemudian malah pengangkatan jabatan pangkat aja nggak kelihatan, tahu-tahu. Coba perhatiin kalau Kopassus, pangkatnya naik kan nggak pernah ada upacara seperti yang lain. Saya malah satu lagi, saya pernah ngomong sama teman saya.
kalau di daerah, di provinsi itu, kalau ada rapat, itu ada Kabinda datang itu, ditulis Kabinda. Ya kalau itu nggak, jangan disalahin dong. Oh, nggak boleh ya? Dulu Boleh. kita kan pernah punya kepala bin nomornya B1N. Gimana nomor mobilnya saya kabin loh gitu. Jadi kita itu memang gini, menurut saya Kalau tadi. istilahnya Mbak Koni, Intel Melayu. Nah, baru saya mau ngomong. Jadi gini, mentalitas visi misi ceritanya sudah mau jamesbond.com, ya kan? Tapi mentalitasnya masih mentalitas Melayu. Oh. Ya itu apa? Ya itu senang banget pamer. Oke, ada dua lagi. Yang pertama saya tanya, Mbak Koni pernah menyinggung bahwa dananya BIN itu unlimited katanya. Setahu saya dan kembali kita Kenapa bisa? mesti melihat ya karena tugas kerahasiaannya itu kan. Oke. Jadi dia punya dana yang apa unlimited dan sekali lagi dia tuh punya apa visi misi yang baru. Makanya presiden kan mengeluarkan aturan tambahan buat BIN di tahun 2017 iya. termasuk bagaimana penanggulangan cyber. Oh. Nah, contoh tadi cyber ya. Kita bicara operasi ini. Kalau memang dia bisa dioperasikan ke luar negeri gitu. Bisa attack sumber-sumber apa? Jadi kalau bedanya sama badan cyber apa itu nantinya? Kok pakai nanya kayak gitu? Belum sadar ya? Di kita itu semua saling tabrakan. Oh gitu ya. Kan saya kan menegaskan aja Mbak. Di kita itu semua saling, kalau bahasa Sundanya Iya, pabaliut. Iya, Pabaliut. Iya. Oke. Gitu. Jadi Mbak Koni. Oke, sekarang yang terakhir ini. Ini saran Mbak sebagai analis militer dan pertahanan untuk BIN apa? Karena pasti didengarin pasti. Nah, enggak lah. Pasti didengar. Enggak, Oke. saran saya sih begini. BIN itu harusnya kalau betul memang menjadi outward looking intelligence, ya kita harusnya paling tidak tahulah visi misinya yang jelas untuk apa. Kemudian sejauh apa dia akan beroperasi gitu kan. Karena serahasia-rahasianya kan bagaimanapun kita harus tahu gitu kan kemampuannya itu seperti apa. Tapi begini, saya misalnya ngobrol sama anak-anak sekolahan itu yang cerita juga bahwa ketika mereka dites seolah-olah diculik kemudian disiksa. Itu ada yang nangis-nangis dan banyak yang nangis-nangis gitu. Mana ada orang sekolah dididik intelijen terus kalau ditangkap apa disiksa dia nangis-nangis. Contohnya, makanya saya bilang agak ajaib gitu. Terus karena kalau dididik itu udah harus tahan banting. Contoh sekali lagi, coba lihat Kopassus gitu, lihat yang pasukan-pasukan khusus. Itu sekali diem aja mau apapun juga. Dan kalau nyamar, ya nyamar beneran. Kita nggak akan tahu dia tukang sayur beneran atau petani betulan atau dia Kopassus atau apapun itu gitu. Nah, ini terjadi nggak kalau memang itu menjadi pasukan elit kelas dunia tadi itu? Ini kalau kita ngomong yang operasinya ke inward looking ya. Tapi kalau ke operasi outward looking, kembali saya bilang sudah bisa merayap seperti James Bond tadi atau belum gitu. Tapi jangan-jangan udah bisa merayap, alatnya ada. Kayak Mission Impossible itu. Ya, terus lagi. Jadi percuma. Ya, Mbak Koni. Mbak Koni kan punya akses teman-teman sahabat di TNI dan Polri. Bagaimana sikap beliau-beliau kedua instansi ini terhadap apa yang dilakukan BIN sekarang? Mungkin kalau di kita kan selalu pejabat tinggi itu pakuwuhnya tingkat tinggi ya. Kesantunannya diutamakan. Utamakan sekali kesantunan. Jadi akhirnya kita berharap saja bahwa memang akhirnya fungsi DPR ini akan betul-betul berfungsi. Kita lihat saja dan kita pertanyakan itu. Karena kembali lagi kalau saya kan khawatirnya begini, kalau ini jadi pasukan yang semacam gerombolan, terus terang aja kalau buat saya sih kalau nggak ada dasar hukumnya gerombolan, iya kan? Nggak tahu Ekstrem saya. banget gerombolan. Ya, lo betul loh kalau pasukan itu kan betul-betul tadi saya bilang komandannya jelas, batalionnya apa jelas, ya kan? Apa fungsi tugasnya jelas, doktrinnya apa gitu kan? Berpacunya berpicunya kemana? Saya ingin tahu nih deployment dalam negerinya siapa komandannya, deployment luar negerinya juga siapa yang pegang, ya kan? TNI aja itu kan harus keputusan presiden. Apakah kemudian kita mendeploy pasukan khusus Raja Wali kalau memang betulan ada, itu siapa yang paling tinggi bisa menugaskan? Presiden tahu nggak sih? Nah, kita coba tanya, nanti coba wawancara presiden. Jangan-jangan presiden juga kaget. Oh iya, saya kira. Baik, terima kasih Mbak Koni. Cukup saja, Terima ini kasih cukup banyak. memberikan suatu wawasan buat kita semuanya. Nggak boleh satu lagi. Oke, siap. Apa, Mbak? Nggak tahu ya. Setahu saya pernah beberapa kali ke badan-badan intelijennya negara-negara tertentu. Nggak ada yang pakai baret semuanya. Jadi ini sekarang juga model baru nih, BIN Indonesia. Mbak Koni pakai cerita katanya baret. sering rapat dengan MI6. Bukan sering, waktu saya di Inggris, London, karena saya harus sekolah ke Israel dan kita nggak punya hubungan diplomatik, dan saya nggak mau masuk dengan rahasia, ntar saya ditangkap nggak bisa pulang lagi kan. Jadi endorse dari MI6. Jadi saya endorse dari kampus saya, menghubungkan saya ke MI5, MI6 dan House of Lords. Nah ketika ketemu MI5, MI6 itu, up to this minute nih, sampai detik ini, saya nggak pernah tahu nama mereka, karena waktu mau ke sana pun namanya apa mereka itu? pakai kode. Oh nggak ada Jenderal Budi Gunawan, Deputi sekian, nggak ada. Pakai kode XMF gitu. Nah sampai salah satu petingginya saja, petinggi MI6 pernah ingin ketemu saya. Ya ampun ngaturnya saya udah kayak diculik. Jadi itu pokoknya saya dijemput,
nggak boleh lihat di mana, ditutup matanya. Tahu-tahu saya turun itu saya cuman sense cepet ya. Kita kan kalau di sana kan blockingnya cepet. Oke. Saya sense-nya cuma sampai around Harrods gitu. Jadi daerah tuanya London ya. oke. Nah udah, terus bener masuknya kayak model Downing Street gitu tapi turun ke bawah. Udah di situ peting-peting yang ngumpul. Gitu ya. Ya. Oh, Jadi sangat senyap sekali. kalau kita ada Di kita katanya ada gerbangnya yang- merah, dan topinya ada merah. konvoi panjang. Konvoynya banyak, Ya. mengalahi presiden. Sudah cukup? Sudah. Oke. Baik, terima kasih sahabat Indonesia. Inilah Hot News yang paling hot karena ketemu dengan sahabat saya yang hebat, luar biasa. Terima kasih. Terima Mudah-mudahan kasih. mendapatkan manfaat buat kita, pencerahan bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah menjaga Indonesia untuk mengungkapkan kebenaran, bukan untuk mengkritisi siapa-siapa. Bukan. Demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik.